puasa akan ada hal baru, hal positif yang baru yang akan anak-anak Ustadz semuanya rasakan ya. Ya, jadi ikuti dengan baik. Langsung saja ya, Ustadz serahkan sama Ustadznya sebagai pengampu dari public speaking. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ini kayaknya masih pada lemes tadi habis upacara, habis pramuka ya? Ya, masih pada capek ya? Udah. Ini duduknya nggak bisa satu-satu tuh. Ini berdua nggak bisa satu-satu duduknya. Ya, kursinya ya. Ya, kalau kursi. Di situ masih ada kursi itu, masih ada kursi yang kosong. Ya, pada hari ini Ustadz mau menyampaikan tentang public speaking ya. Ada yang tahu public speaking? Ini bahasanya agak berat ya, public speaking bahasa Inggris ya. Dia ngomong di depan umum ya. Biasa kalau tadi ada ustadz atau ustazah itu menyampaikan ke kita itu di depan anak-anak sekalian, itu enggak gampang ya, enggak gampang, itu susah tuh, latihan terus di rumah dibaca apa materi yang mau disampaikan ke anak-anak ya. Apalagi banyak banget nanti yang dipelajari dan akhirnya bisa menyampaikan kepada kita semuanya. Begitupun sekarang, tadi Ustadz dapat informasi ya, tadi katanya udah ada materinya. Udah ada yang punya materi? Udah, angkat tangan. Siapa yang udah selesai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya kemana? Dua minggu lagi. Padahal Isra Mi'raj itu sebentar lagi nih ya. Ini tanggal berapa Rajab? 25. Nah. Isra Mi'raj kapan? Tanggal berapa? 27 Rajab ya. Udah 2 hari lagi ya, enggak 2 minggu lagi. Jadi yang belum bisa lihat temennya, nggak apa-apa tuh, dilihat temennya, kerjaan temennya. Nanti kita tes ke depan. Iya, kita maju ke depan nanti kita tes ya. Tapi Ustadz kasih gambaran dulu ya, cara menyampaikan di depan umum. Di sini siapa yang biasa ikut muhadaroh ya? Di sini namanya ya. Ya, suka pidato ya. Nah, udah biasa berarti ya. Udah biasa. Coba sini maju ke depan, sini maju ke depan. Ceritakan pengalaman maju di depan umum. Kenapa? Apa perasaannya berdiri di depan kawan-kawannya? Iya, silakan. Apa perasaan namanya siapa? Ibra. Nah, apa perasaan Ibra berdiri di hadapan teman-teman semua? Tegang tapi santai. Tegangnya gimana tuh? Bergetar kakinya ya. Bergetar kakinya tuh nggak gampang ternyata tuh.
Terus gimana cara mengatasi getar kaki bro? Ini. Istighfar sama sholawat. Ini yang pertama ya. Kuncinya pertama nih Ustaz catat nih ya. Biar kalau lagi grogi, itu namanya grogi itu, bergetar kakinya. Ini grogi ini. Ustaz tulis ya. Ini solusinya apa? Sholawat sama istighfar. Terus apa lagi yang di ini rasakan? Kalau tampil kalau tampil melihat ke arah depan, biasa di kepala ini ya teman-teman ya, jadi pas penontonnya, jadi teman-teman semua ke atas melihatnya ya. Iya, biar tidak grogi ya. Kadang lupa kan, lihat kawannya, lupa materinya. Itu yang kedua. Jadi melihat ke atas ya, ke atas audiens. Lihatnya rambutnya aja, kepalanya aja lihatnya, kayak ke depan kayak. Kalau lihat matanya lupa nanti materi. Terus yang ketiga apa lagi? Menghafal materi. Ini ingat ya, menghafal materi. Ini boleh dicatat nih. Boleh dicatat nih. Jadi kunci dari kita bisa tampil ke depan, salah satunya ini menghafal materi. Cara menghafal materi gimana? Dihafal aja. Dibaca diulang-ulang. Baca terus diulang terus sampai hafal. Karena kalau sekali hafal biasanya sejam kemudian lupa. Tapi kalau diulang-ulang, kayak di sini sudah hafal sering ini ya, setoran surat ya, hafalan ya. Gimana cara hafal Quran? Nah, diulang-ulang murojaah juga. Nah, itu caranya untuk public speaking itu juga. Diulang-ulang, ngomongnya diulang-ulang terus. Hadirin sekalian, hari ini yang berbahagia, pagi hari ini Ustaz mau menyampaikan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, banyak yang dihafal, diulang-ulang terus. Terus apa lagi yang dirasakan? Sebelum tampil sebelum tampil berwudu ya, ataupun istighfar. Apa doanya biar kita dilancarkan? Itu doa makan. Ya, serius. Allah itu. Ini serius. Ya, jadi doanya apa? Sebelum kita maju biar dilancarkan. Rabbis rohli, sadri wa yassirli. Nah, itu doa yang diucapkan oleh siapa? Ya, Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini, ada yang tahu kisahnya Nabi Musa? Ada. Oh ya, ini anak-anak Ustaz udah kenal Ustaz belum? Oh, ini main isi materi aja yang belum pada kenal ya. Mau kenalan enggak? Mau kenalan ya. Ya, jadi nama Ustaz Muhammad Musyadat Zain ya. Agak-agak panjang ya. Jadi
Ini ditulis MTT. Muhammad Ahmad Azim Masikri. Musyadat Zain. Panggil aja Ustadz Musa ya. Ya. Zain. Ustadz Zain juga enggak apa-apa ya. Ustaz Zain. Ya. Ustaz Muhammad. Ustadz Musa ya. Ya. Dipanggil Ustadz Musa. Ya. Jadi Ustadz baru 2 tahun ya di Raok ya, dari tahun 2022 awal, dan ini 2025 baru awal ya, jadi pas 2 tahun. Jadi Ustadz penghulu ya, biasa ngurusin catin ya, orang mau nikah nanti Ustadz datang ya. Nah, kebetulan Ustadz pernah ngajar SD kelas 5 kelas 6 di SD Payakumbuh, di Payakumbuh. Sebelum jadi PNS, Ustadz ngajar SD dulu. Ketemu sama anak-anak juga, seperti ini juga usianya sama. Ngajar banyak masalah agama, masalah hal-hal yang lainnya. Tapi waktu itu Ustadz jadi wali kelas 5 SD. Terus setelah itu ke sini, setelah itu ke Rawa. Ada yang tanyakan tentang Ustadz? Umur Ustadz berapa? Kira-kira berapa umurnya? 79. 27. Ustadz udah nikah. Ya, umur Ustadz 15 tahun ya. 15 tahun dikali 2 ya. 30 ya. Jadi Ustadz udah punya istri ya. Terus anak Ustadz kembar. Ya, kembar sepasang. Ya, laki-laki perempuan tapi ya, laki-laki perempuan. Namanya Umar dan Sofia. Jadi masih TK dia masih TK. Masih TK kebetulan. Ada yang tanyakan lagi? Ya, kita lanjutkan. Alamat Ustadz di pertanian Raw di sini ya. Oh, sini ke sini ya. Oh, iya. Ke sana ya. Pertanian di Raw. Di kontrakan Bang Elif ya, Elif Alvino. Ya, belakang ruko. Di belakang ruko. Ya. Hah? Lahir Ustadz di Tegal. Ya, Tegal itu Jawa Tengah. Ada yang pernah ke Jawa? Belum pernah ke Jawa? Itu belakang udah pernah ke Jawa. Ke mana? Bukan. Kan baru Sumatera. Ya, Riau. Ya, Ustadz di Jawa Tengah. Ya, silakan. Di Jawa Tengah, di Tegal, merantau ke Sumbar 2018 ya. Habis itu ke Rao 2022. Ada yang tanyakan lagi? Udah ya, kita lanjutkan. Apalagi kira-kira yang kurang? Berani. Iya, mental ya. Ini mental, siapkan mental. Jadi sebenarnya ketika sudah maju di sini 70% itu mental tuh yang menentukan. Hafalan kita cuma 30%. Karena orang yang udah hafal maju ke depan, tidak ada mentalnya, hilang semua hafalannya. Pernah ada yang setoran hafalan ke ustazah lupa? Pernah ada? Kenapa lupa itu? Kenapa lupa? Hah? Gak tahu, grogi ya.
grogi yang nggak ada mentalnya, nggak siap. Mentalnya nggak siap sehingga apa? Salah jadinya. Terus apa lagi? Itu aja ya. Oke ya. Sama aja tadi. Tepuk tangan buat Ibra. Nah, silakan berikutnya lagi. Oke, sudah dapat gambaran ini yang harus anak-anak Ustadz lakukan dan sekarang kita praktek. Ya, jadi nggak usah lama-lama karena ngisi cuma sejam ya. Ini sampai setengah 11. Oh, udah setengah jam lagi gitu. Nah, ya, silakan. Siapa yang mau maju pertama? Gak usah tunjuk-tunjuk, langsung maju aja. Gak usah tunjuk. Jadi apa namanya? Orang yang terbaik adalah dia yang menunjuk dirinya sendiri ya. Jangan menunjuk orang lain. Karena orang lain belum tentu yang terbaik ya. Ya. Hah? Praktek ini tadi pidato. Public speaking. Ini materi. Siapa yang mau maju? Nanti kita nilai ya. Langsung tulis nama sini ya. Yang maju kita tulis namanya di sini. Habis itu Ustadz minta untuk satu orang menilai ya. Oke? Hah? Kasih duit. Ya. Silakan siapa yang mau maju dulu? Ada? Ada yang mau maju duluan? Kalau enggak Ustadz yang nunjuk. Ya. Jadi kalau enggak mau maju Ustadz yang nunjuk. Boleh pakai teks, nggak apa-apa. Pakai teks nggak apa-apa, asalkan apa? Jangan membaca, ya. Jangan membaca. Bacanya itu sedikit aja, tapi ke depan. Dan baca kayak gini berarti namanya proklamasi nanti ya. Nah, baca proklamasi kan pakai teks ya. Kalau tahu presiden kita yang ke-6 siapa? SBY ya. Beliau kalau mau maju pasti dia bawa contekan teks, tapi bukan teks tulisan, catatan. Misalkan habis ini mau ngisi apa, habis ini apa, poin-poin aja. Nah itu salah satu biar tidak lupa. Memberikan poin-poin setiap yang mau diucapkan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini lupa, tapi kalimatnya tahu mau kemana arah pembicaraannya. Jadi makanya dikasih yang namanya poin-poin. Jadi kalau kita udah menulis itu panjang tuh tulisannya tuh. Yang baju putih namanya siapa? Faruk. Faruk itu. Kalau biar gampang menghafalnya digaris. Ini intinya apa nih? Paragraf pertama. Paragraf kedua intinya ngomongin apa nih? Paragraf ketiga ngomongin apa nih? Sampai selesai. Biar enggak lupa. Oke, berarti kalau enggak ada yang maju, berarti enggak ada yang mau dapat hadiah ya? Hah? Udah tunjuk berarti, udah hangus berarti ya. Siapa yang mau maju? Ya silakan. Hah?
bisa tunjuk, silakan maju ke depan. Namanya siapa? Ebi. Ya, silakan. Di sini aja, di sini biar nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan supaya kita bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Selawat dan iring salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ana hormati Ustaz Pembina Yayasan SDIT Darul Azhar, yang ana hormati Ustazah Kepala Sekolah SDIT Darul Azhar, yang ana hormati teman-teman seperjuangan. Adapun judul pidato ana yaitu tentang Isra Mi'raj, momen penting dalam sejarah Islam. Dalam kesempatan peringatan Isra Mi'raj kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan berikut. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian naik ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj penuh dengan keajaiban dan hikmah. Salah satu keajaiban yang kami terkenal dalam perjalanan Nabi Muhammad yang sangat cepat. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina naik ke langit ke-7 dalam waktu satu malam. Ini menunjukkan bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, Isra Mi'raj juga menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah. Beliau adalah satu-satunya manusia pilihan yang pernah melakukan perjalanan seperti ini. Peristiwa Isra Mi'raj memberikan banyak hikmah bagi kita sebagai umat Islam. Itu adalah beberapa hikmah Isra Mi'raj. 1. Meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah. 2. Menyadarkan manusia tentang kebesaran Allah. 3. Mendorong manusia untuk selalu bersyukur kepadanya. 4. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan baik. Sebagai generasi muda Islam, kita harus mempelajari dan memahami peristiwa Isra Mi'raj dengan baik. Kita juga harus meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Isra Mi'raj sebagai momen untuk meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita juga selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mungkin sampai di sini untuk mana pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Epi ya. Epi Rama Epi Putra. Silakan untuk dinilai ya. 10%. Berapa nilainya, tulis namanya yang Rama Epi Putra, terus nilainya berapa ya. 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 50. Berapa ya nilainya? Coba. Atau kita kasih ini aja, apa? Wajah orang terus lagi senyum atau lagi cemberut ya. Kalau senyum berarti nilainya bagus, kalau cemberut nilainya jelek. Ya, itu aja, gambar wajah aja, gambar wajah. Oh iya, 85 ya, tepuk tangan buat Ebi. Nah, luar biasa. Terima kasih ya. Ya, selanjutnya siapa ya? Silakan. Nah, yang menilai yang di belakang ya, menilai. Namanya siapa? Faiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosan kita kirimkan ke ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ana hormati Ustaz Pembina Yayasan SDIT Darul Azam, yang ana hormati Ustazah Kepala Sekolah SDIT Darul Azam, yang ana hormati Ustaz-Ustazah SDIT Darul Azam, dan yang ana sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, adapun judul pidato ana pada pagi hari ini yaitu hadiah berharga dari perjalanan Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa agung ini bukan hanya tentang perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW, tapi juga syarat makna dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Salah satu momen penting dalam Isra Mi'raj adalah penerimaan perintah salat 5 waktu. Perintah ini merupakan hadiah berharga bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat bukan hanya gerakan fisik semata. Sholat adalah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menghambakan diri, memohon ampunan, dan mencari kebaikan jiwa. Sholat yang khusyuk dan konsisten dapat meningkatkan kualitas hidup dan moral manusia. Sholat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, serta menunjukkan sifat disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan sholat sebagai mi'raj pribadi. Mi'raj berarti naik, dan sholat dapat mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat. Sholat yang khusyuk dan konsisten dapat membawa ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia, dan keselamatan di akhirat.
Mari kita jaga sholat dengan penuh kekhusyuan dan konsistensi. Jadikan setiap sholat sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan memanjatkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan sholat dan menjadikan sholat sebagai mi'raj pribadi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian pidato singkat yang dapat Ana sampaikan. Ana mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Faiha. Silakan dinilai dulu. Ya. Hah? Ya, sudah 2 orang yang tampil. Kira-kira ada yang kurang nggak penampilannya? Tidak. Tidak ya, udah nilainya udah 85 yang pertama, yang kedua berapa? 95 ya, luar biasa. Nah, tepuk tangan ya buat kedua peserta kita yang udah tampil. Ya, biasanya ini ya, ada yang pernah ikut lomba pidato, angkat tangan. Pidato ataupun lomba puisi pernah ikut? Atau lomba cerita Islami pernah ikut? Enggak? Ya, jadi di dalam perlombaan kadang peserta lomba saingan kita ya, itu dia melihat orang yang tampil duluan. Makanya tidak heran setiap tampil pertama, tampil yang kedua lebih baik, tampil yang ketiga lebih baik, keempat lebih baik, kelima lebih baik. Biasanya terakhir itu paling baik. Jadi mah jarang nomor 1 itu juara. Kayak kalau ngambil undian dapat nomor 1, itu payah tuh juara. Karena orang bakal lihat, kayak gitu. Kecuali dia punya ciri khas untuk menyampaikan materi. Maka penting ya. Ini di sini kan kita udah mengenal 5 tadi ya. Di dalam public speaking kita tidak boleh grogi, atau untuk mengatasi grogi sholawat dan istighfar. Terus yang kedua, biar kita tidak lupa materi, lihatnya ke atas, ke kepala ya, ke kepala di atas ya. Jangan di mata, di atas ya, dari kepala. Terus yang ketiga, menghafal materi. Jangan sampai lupa ya, diulang-ulang, karena yang namanya hafalan itu harus diulang biar kita hafal. Terus keempat, sebelum tampil berwudu dan istighfar. Terus yang kelima, mental harus disiapkan. Gimana cara menyiapkan mental? Pengalaman ya. Jadi kalau ini anak-anak Ustadz pengen bisa jadi dai ataupun menang lomba pidato atau lomba-lomba yang lain, itu harus banyak latihan pengalaman. Ngomong depan guru, ngomong depan orang tua tapi yang sopan ya, ngomong dengan yang lain. Jadi apa? Akhirnya pede kita, percaya diri kita. Karena mental ini latihan. Nggak bisa langsung dapat mental tuh. Nah, kadang ada orang pemalu ya yang suka di pojokan ya. Ada orang yang agresif ataupun ada orang yang ekstrovert ya, kemana-mana gampang kenal orang. Yang introvert inilah yang kadang ketemu orang ngumpet lagi. Ini ada kawan ngumpet lagi. Ini yang keenam nih. Ini yang perlu kita tambahkan. Dalam menyampaikan materi tadi, Ustadz koreksi yang tadi ya, 2 orang yang pertama. Mudah-mudahan yang tampil yang ketiga lebih bagus lagi. Karena kita kan namanya latihan public speaking ya. Yang keenam nih,
Ekspresi ya. Ekspresi tahu? Ekspresi wajah. Jadi kalau menjelaskan Isra Mi'raj kan adalah peristiwa besar yang dialami oleh umat Islam. Itu dengan wajah yang membuat orang itu yakin, membuat orang itu benar-benar wah banget nih peristiwa nih. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh Rasul dalam rangka menjemput perintah sholat 5 waktu? Apa coba? Rasul berjalan dengan kendaraan buruk dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, habis itu naik ke Sidratul Muntaha. Kira-kira pakai logika kita nyampe enggak? Sampai ke langit? Enggak nyampe. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya orang berarti dipakai apa? Biar kita percaya, pakai iman kita. Sebab manusia dikasih yang namanya iman, kepercayaan. Bahkan orang-orang luar negeri tidak ada yang bisa tembus sampai keluar angkasa sampai sekarang. Ada nampak dulu yang namanya Neil Armstrong ya, yang sampai ke bulan. Ternyata pas dicek sama orang Cina, ilmuwan Cina, ternyata apa? Editan. Ya, fotonya diedit nampak di bulan. Belum ada manusia yang bisa tembus sampai ke bulan. Sebab apa? Kita kalau ada yang pernah naik pesawat enggak di sini? Ada yang pernah naik pesawat? Pernah? Gimana rasanya di atas? Gimana rasanya di atas? Sebenarnya itu kalau kita enggak pakai pesawat, Dan dengar dulu ya, Ustadz mau 19 orang ya, 19 orang ke kelas 1 Makkah ini ya. 19 orang yang kelas 5 dan kelas 6. Coba kelas 5 sama kelas 6 keluar dulu, masuk ke sana, ke ruangan kelas 1. Oke. Ini tadi ya Isra Mi'raj kan, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kita sebagai manusia hanya bisa mengimani dengan iman, karena kalau dengan logika tidak bisa kita mampu, karena Allah menciptakan manusia itu dengan keterbatasan ya. Makanya namanya subhanallazi, ayatnya maha suci Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh makhluknya, dipamerkan nih bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Pamer kepada seluruh makhluk Allah. Allah menyiapkan buruk untuk Rasul, didampingi malaikat Jibril, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik buruk. Buruk itu ada kayak kuda yang bersayap. Dan kecepatannya berapa? 300.000 km per detik. Iya, tidak per jam, per detik. Karena dari bumi kita ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Nah, enggak. Makanya kenapa Rasul bisa sampai ke atas? Karena atas izin Allah. Makanya subhanalladzi asra, memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi kalau Allah udah berkehendak, Allah sudah ridho, Allah udah kun,
fayakun. Kalau udah bilang jadi, jadilah. Jalan lah. Jalan langsung dijalankan oleh Allah. Jadi manusia yang bisa tembus ke langit siapa? Ustaz, Cuman Rasul. Ustaz, kayaknya tuh orangnya orang Indonesia, tapi yang gini ada Ustaznya. Kecap pula itu Ustaz. Satu detik aja sama. Iya, kalau ada yang pernah naik pesawat. Iya. Ngerasa nggak pesawat itu kencang di dalam pesawat? Nggak ada terasa, kita duduk aja itu. Padahal kencang sekali pesawat. Kecepatan pesawat berapa? 500 km per jam. Itu yang paling lambat. Itu pakainya jam 500 km per jam. Itu paling lambat. Buruk 1 detik. Makanya perjalanannya malam, layla. Ya, silakan. Iya, Al-Isra ayat 1, betul. Al-Isra ayat 1. Nah, di surat Al-Isra. Ustaz, kalau bilang itu juga berapa detik? Kalau kalimatnya kan lailam itu sebagian malam. Jadi pas entah berapa detik kita nggak tahu. Pengalaman itu. Karena cuman bolak-balik itu nggak ada sehari, cuman sebagian malam saja. Nah, makanya para sahabat pada waktu itu ketika Rasul menjelaskan tentang Isra Mi'raj, pada tercengang dia, pada heran dia. Habis itu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama membenarkan. Ya Rasul, engkau benar apa yang engkau ceritakan. Bahkan ketika engkau bilang dinding ini berwarna hitam meskipun warnanya putih, aku membenarkan apa yang engkau ucapkan. Itulah iman. Iman itu ada di hati kita. Iya, kencang sekali ya. Ya, ini ya ekspresi wajah. Ini dalam public speaking. Terus yang ke-7, kembali lagi. Gaya penyampaian. Ini jadi ya. Salah. Gaya penyampaian. Ada yang pernah lihat dai cilik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu gaya penyampaian. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini tuh gaya penyampaian untuk apa? Menarik. Jadi yang mendengarkan itu enak. Iya, bisa langsung paham. Apa tujuan gaya penyampaian? Biar penonton mendengarkan. Ada ketakutan pada kabur nanti. Ya. Mendengarkan. Jadi dia mendengarkan khusyuk, diam semua, hening semua. Pada hening semua. Kalau mau ketawa semua. Baik kalau penonton mendengarkan. Gaya penyampaian biar penonton mendengarkan. Baik kalau ini ada yang pernah dengerin ceramah Isra Mi'raj di masjid? Itu kalau ustadznya ketawa pada ikut ketawa enggak? Iya, kayak gitu. Kalau diam pada ikut diam enggak? Nah, kalau lagi isi ceramah diam kan pada diam semua. Nah, inilah namanya gaya penyampaian. Jadi penonton itu mendengarkan, mau ketawa-ketawa, mau diam. Dia lagi ceramah diam. Kadang yang ikut sedih. Ketika temanya sedih ikut nangis. Nah, ini gaya penyampaian nih. Ayo ikut nangis kita. Iya. Main dulu. Nah, nih yang terakhir dulu. Ustaz kasih yang terakhir nih tip
intonasi suara. Jadi jangan datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekalian. Jadi kayak gitu, datar. Pramugari. Kayak pramugari itu. Pramugari intonasi bagus. Teng 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 teng. Para penumpang sekarang sudah menunjukkan pukul. Silakan bersiap ke ruang gedung D untuk persiapan check-in bandara. Itu kan dia pakai intonasi. Iya tuh. Karena apa? Intonasi ini penting. Naik turun, intonasi sedih, intonasi ceria, intonasi yang ketawa, sedih. Itu memang penting. Nah ini bekal ya, bekal untuk anak-anak semuanya. Silakan, ada yang mau maju satu lagi? Ya silakan, ini yang terakhir. Hah? Oke. Nanti Ustadz kasih kue. Ini yang maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beriringan salam kepada abusan marilah kita kirimkan. Siapa yang paling bagus? Iya nanti siapa yang baru? Menuju dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ana hormati Ustadz Pembina Yayasan SDIP Al-Azhar, yang ana hormati Ustazah Kepala Sekolah SDIP Al-Azhar, Ustazah Majelis Guru Ustazah SDIP Al-Azhar, dan sayangi teman-teman seperjuangan. Adapun judul bidan untuk kalian yang Isma Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tercinta, tahukah kalian apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu semalam. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT menunjukkan kepada Nabi Muhammad berbagai macam keajaiban ciptaannya, seperti langit, bumi, surga, neraka, dan makhluk-makhluk lain. Hikmah lain dari Isra Mi'raj adalah untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah.
satu-satunya Nabi yang pernah menempuh perjalanan hanya satu malam untuk sampai di langit ke-7 dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memilih Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dari peristiwa tersebut maka ada beberapa hikmah Isra Miraj yang dapat kita petik. Hikmahnya di antaranya meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah. 2. Menyadarkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah. 4. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, mari kita jadikan peristiwa Isra Miraj sebagai motivasi untuk selalu meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, disuruh masuk aja enggak apa-apa. Ini ya hadiahnya nih ya. Ya sama ya. Silakan dinilai dulu. Tadi ada 3 orang yang mau maju ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nanti yang bagus nanti Ustadz kasih nilai ini kasih roti. Tapi yang menilai namanya siapa? Raffi, yang nilai Raffi. Nah, ketiganya yang nilai Raffi nanti ya. Oke. Yang pertama, sini. Namanya siapa? Salman ya. Salman Putra. 1 dulu. 1, habis itu nanti ini ya, antum ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil dulu tadi siapa kawannya? Kemana panggil dulu? Ana akan membacakan tentang hikmah Isra Miraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku tercinta, tahukah kalian apa itu Isra Miraj? Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam waktu 1 malam, peristiwa Isra Miraj memiliki banyak hikmahnya yang dapat kita petik. Salah satu hikmahnya adalah untuk menunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam keajaiban ciptaannya seperti langit, bumi, surga, neraka, dan makhluk gaib. Hikmah lainnya dari Isra Miraj adalah untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya Nabi yang menempuh perjalanan hanya selama untuk sampai di langit ke-7 dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memilih Nabi Muhammad SAW
ada beberapa hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita petik. Hikmahnya di antaranya meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan manusia tentang kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, marilah kita jadi peristiwa Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk selalu meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung yang kedua. Nanti sekalian nilainya sekalian. Nanti nilainya sekalian habis itu langsung. Nanti siapa yang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku tercinta, tahukah kalian apa? terserah yang mana? Ya, lanjut. Terserah yang mana? Teman-temanku tercinta, tahukah kalian apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Mekah. Di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu 1 malam. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satunya hikmahnya adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam keajaiban ciptaannya seperti langit, bumi, surga, neraka dan makhluk-makhluk gaib. Hikmah lainnya dari Isra Mi'raj adalah untuk menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjadi salah satunya Nabi yang pernah menempuh perjalanan hanya semalam untuk sampai di langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memilih Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat 5 waktu langsung darinya. Dari peristiwa tersebut maka ada beberapa hikmah Isra Mi'raj yang dapat kita petik. Hikmahnya di antaranya meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu mari kita jadikan peristiwa
Isra Mi'raj sebagai motivasi untuk selalu meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmah yang diberikan kepada kita. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Nah, siap-siap. Namanya siapa nih? Belum. Rafki, siap-siap nih bertiga siapa yang juara. Habis itu kita tutup ya. Bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita memperingati salah satu peristiwa penting bagi Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat lima waktu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat adalah salah satu tiang agama Islam dan sangat penting bagi umat Islam. Awalnya kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat 50 waktu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW diingati Muhammad kaumnya tidak akan mampu Nabi Muhammad SAW diingati bahwa kaumnya tidak akan mampu menunaikannya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar salat Ibrahim. Setelah beberapa kali Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Muhammad dan mengurangi jumlah salat menjadi 5 waktu sehari semalam. Salat 5 waktu adalah tiap agama Islam. Salat adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Salat juga membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Berikut adalah beberapa manfaat. Salat dapat membersihkan diri kita dari dosa. Salat dapat membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman. Salat dapat membantu kita untuk lebih disiplin dan fokus. Salat dapat membantu kita untuk lebih bersyukur kepada Allah. Maka dari marilah kita jaga dan tunaikan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab salat adalah yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kepada Rafki silakan maju ke depan diumumkan langsung. Diumumkan langsung. Dan dikasih. Gak usah pakai nilai. Diumumkan langsung kasih. Ya, ya. Siapa yang layak? Ya. Diumumkan langsung. Siapa yang layak? Ya. Iya, langsung aja langsung. Langsung, silakan. Siapa? Salman. Ya. Ya. Dengan demikian telah berakhirlah materi pada hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Sekian dari Ustaz. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.